Halo semuanya, saya Deddy Lim dan kali ini saya sedang berkolaborasi dengan Hidup Cuan untuk membagikan tips dan trik dalam berjualan di marketplace atau bisnis online. Apa itu Hidup Cuan? Hidup Cuan adalah suatu platform atau aplikasi yang berguna untuk menarik data dari platform seperti Tokopedia atau yang lainnya supaya kita bisa mempelajari data tersebut untuk mengambil keputusan dan juga untuk seperti mengatur strategi bagaimana meningkatkan penjualan kita di marketplace. Nah, di Hidup Cuan kita ada grup Telegram di mana kita berkomunikasi dengan beberapa membernya di sana, dan hari ini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang muncul di grup Telegram dan sudah dipilih oleh tim dari Hidup Cuan untuk saya jawab, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya jawab ini bisa mendapat dan mudah-mudahan apa yang saya jawab ini bisa memberikan jawaban kepada teman-teman semuanya tentang problem selama teman-teman berjualan di marketplace. Oke, di sini tercatat ada 13 pertanyaan. Nah, ada 13 pertanyaan dan pertanyaan pertama dimulai oleh Mas Nugroho Sulistiono. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mas Nugroho Sulistiono. Pertanyaannya adalah, oh iya, trim sebelumnya gitu kan. Saya mau tanya Kak, saya sekarang fokus di 1 MP yaitu Lazada. Untuk sekarang di toko saya trafficnya turun terus beberapa hari ini. Padahal saya sudah iklan juga Kak untuk produknya, kebetulan Palu Gada. Apa ada tipsnya agar produk atau traffic di toko saya bagus lagi Kak? Untuk followernya saya udah lumayan banyak, di atas 1000. Terima kasih, mohon pencerahannya Ko Deddy. Oke, terima kasih Mas Nugroho Sulistiono. Problem ini problem yang dihadapi mayoritas seller akhir-akhir ini ya. Mengapa? Karena memang beberapa teman-teman yang mungkin sudah berjualan cukup lama, lebih dari setahun yang lalu, mungkin kemarin mengalami masa cukup bagus nih. Cukup bagus, traffic bagus. Lalu kemudian karena efek dari pandemi ini, cukup banyak teman-teman kita, masyarakat yang terdampak dengan COVID, kemudian coba peruntungannya di bisnis online. Karena sepertinya bisnis online ini bisnis yang sedang cerah ini ya, jadi gurih ini ya. Jadi cukup banyak orang yang mengincar masuk ke sini. Nah, dari sekian banyak seller yang masuk tersebut, itu akan membuat kue yang sebelumnya ada di tempat kita itu diambil oleh orang-orang baru ini. Nah, kalau teman-teman dulunya itu bisa menjual cukup banyak produk atau mendapatkan traffic yang banyak, itu hanya karena kebetulan. Ya, saya bisa bilang di sini kebetulan. Kebetulan kenapa? Kebetulan karena persaingannya tidak begitu ketat. Kebetulan karena produk yang kalian jual kebetulan memang diminati orang pada saat itu, gitu ya. Dan berbagai kebetulan lainnya. Dan saat ini tingkat persaingan semakin tinggi, dibutuhkan skill khusus untuk bisa menang, untuk bisa terus bersaing dengan berbagai banyak seller yang masuk ke dalam platform, baik itu Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang harus kalian lakukan adalah selalu upgrade ilmu ya. Kadang-kadang ilmu itu bisa kita dapatkan secara gratis, tapi biasanya yang gratis memang mungkin tidak begitu bagus ya. Walaupun yang gratis kadang-kadang kita bisa dapat, kita olah dan kita pelajari sendiri, praktekkan sendiri. Terkadang teman-teman pun perlu mengikuti kelas-kelas berbayar di mana mungkin kalian dapat insight yang lebih berbobot sehingga bisa digunakan untuk kemajuan toko kalian semuanya. Nah, problem ini membuat jumlah banyak seller yang masuk ke dalam marketplace, membuat kue di toko kalian sekarang terbagi. Akibatnya traffic di toko kalian juga makin lama makin menurun. Yang harus kalian lakukan adalah bagaimana mengembalikan kembali traffic atau orang-orang yang sebelumnya banyak masuk ke toko kalian dan kemudian bisa bertahan di sana. Sebelum kita masuk ke berbagai hal, kita harus tahu dulu nih. Ini kan kasusnya adalah Mas Nugroho ini sudah jualan lama, dulu trafficnya bagus, sekarang turun. Nah, teman-teman, Mas Nugroho harus cek dulu di bisnis analisisnya. Problemnya turun di bagian apa? Jadi, selama ini kalau punya bisnis analisis, jangan cuma buat liatin omset doang ya. Tapi di sana fiturnya banyak banget, terutama di bagian sumber traffic.
Di sana silakan Mas Nugroho cek, di compare perbandingan dengan beberapa bulan yang lalu, misalnya mulai dari Januari 2020 hingga Februari 2021 ini, bagaimana pergerakan traffic yang ada di toko kita. Mulai kapan trafficnya mengalami penurunan, yang turun di bagian apa. Karena traffic yang masuk ke toko kita itu banyak sumbernya, nggak cuma satu. Ada yang dari iklan, ada yang dari pencarian, ada yang dari campaign, ada yang dari flash sale, ada yang dari feed, ada yang dari naikkan produk, dari segala macam. Nah, fokuskan, lihat turunnya di bagian apa. Kalau misalnya mengalami turun di bagian campaign, kalau dulu setiap bulan itu traffic masuk dari campaign ada 10.000, tapi sekarang kok tinggal yang masuk tinggal 3.000, berarti kita mengalami penurunan sebanyak 7.000 traffic dari campaign. Itu artinya yang harus kalian perbaiki adalah submit campaign-nya. Submit campaign-nya harus rutin, harus benar, harus bisa disetujui oleh Lazada. Kalau kalian submit tapi nggak disetujui, percuma, akhirnya nggak ikut submit campaign, betul ya? Jadi kalau submit campaign, pastikan kalian memberikan harga sesuai rekomendasi yang diminta supaya lolos campaign. Lalu kalau mengalami penurunan mungkin karena dulu rajin flash sale, sekarang nggak pernah flash sale. Bisa jadi flash sale mendatangkan traffic yang sangat tinggi. Mungkin di bulan akhir tahun kemarin, 3-4 bulan yang lalu sering flash sale, sebulan bisa 5-6 kali flash sale atau bahkan lebih. Sekarang mungkin nggak pernah flash sale, otomatis jumlah traffic yang masuk ke toko kita juga turun. Apa yang harus dilakukan? Ya, submit flash sale lagi supaya seimbang. Nah, problem terakhir yang paling fatal biasanya adalah pada jumlah traffic yang masuk dari pencarian atau secara organik. Organik maksudnya apa? Maksudnya adalah orang masuk ke aplikasi Lazada, di sini kan dalam hal ini adalah Lazada, masuk ke aplikasi Lazada lalu mengetikkan satu kata kunci pencarian di kolom search, lalu muncullah produk-produk yang cukup banyak. Nah, itu traffic yang dimaksud traffic dari hasil pencarian. Seberapa banyak traffic yang masuk dari pencarian dan kita bandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Apakah di sini mengalami penurunan? Kalau mengalami penurunan di sini, itu artinya posisi pencarian produk kalian diturunkan oleh Lazada. Mungkin dulu produk kalian ada di halaman 1 pencarian setiap kata kunci, sekarang mungkin di halaman 2 atau di halaman 3. Otomatis secara traffic juga turun banyak. Tidak banyak orang yang melihat produk kalian. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menaikkan kembali posisi algoritma produk kalian. Bagaimana caranya? Pahami dulu sistem algoritma di Lazada bekerja. Sistem algoritma di Lazada bekerja berdasarkan konversi produk. Jadi, selain berdasarkan kata kunci, ya, kan orang mengetikkan pencarian itu kan berdasarkan kata kunci. Misalnya mencari kemeja lengan panjang pria, itu kan kata kunci ya. Nah, kalau kata kunci ini termasuk di dalam judul kita, maka produk kita berpotensi muncul di atas pencarian. Tapi nggak cuma itu faktor yang menentukan, karena hampir semua seller juga menggunakan judul kemeja lengan panjang pria, misalnya seperti itu. Lalu apa yang kemudian membedakan kita dengan seller lain? Yang membedakan adalah pada nilai konversi, popularitas produk. Konversi ini sekarang cukup penting di Lazada. Konversi apa artinya? Konversi artinya adalah perbandingan antara jumlah orang yang melihat produk kita dengan yang membeli. Semakin tinggi konversi, itu semakin bagus. Itu artinya probabilitas atau kesempatan orang membeli produk kita itu lebih besar. Contoh, kalau saya bilang konversi 5%, artinya dari setiap 100 orang yang melihat produk kita, ada 5 yang beli. Nah, kalau nilai konversi kita seperti ini, bagus seperti ini, peluang produk kita untuk dinaikkan oleh Lazada itu besar. Sementara kalau teman-teman tidak menjaga konversi dari produk ini, misalnya konversinya cuma 0,5, artinya dari 100 orang yang masuk ke toko, belum tentu ada satu pembelian. Kita butuh 200 pengunjung untuk dapat satu pembelian kalau konversi 0,5%. Itu angka yang sangat rendah sekali. Kalau sampai angka yang seperti ini terjadi di toko kalian, maka secara sistem sama Lazada, posisi produk kalian yang mungkin dulunya ada di atas, step by step akan diturunkan dan digantikan oleh produk lain yang memiliki konversi tinggi. Mengapa Lazada mencari produk yang konversi tinggi? Konversi tinggi artinya produk tersebut memberikan jaminan produk yang terjual banyak. Kenapa Lazada suka dengan produk yang terjual banyak? Ya, Lazada suka karena itu mendatangkan pendapatan buat Lazada ya. Karena kalau teman-teman berjualan di Lazada itu dikenakan payment fee sebesar 1,8%.